Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Al-mukarram, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Haji, Bu Haji, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi oleh Allah kekuatan iman, Islam, taufik hidayah, bahkan ma'unahnya, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan aktivitas kita. Di antaranya kita sama-sama solat berjamaah, kemudian disusuli dengan zikir dan ta'lim muta'alim atau kajian. Mudah-mudahan semuanya ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat kita mendapatkan syafaat, dan mudah-mudahan dengan selawat yang setiap hari kita baca bisa atau insyaallah kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, nisab dan haul, uang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab uang adalah seharga nisab zakat emas dan perak. Perhitungan zakat uang adalah sebanyak harga nisab emas yaitu 93,6 gram atau nisab perak 672 gram. Artinya gini loh Pak, Bu. Ibu, Bapak punya uang. Uangnya disimpan di bank. Kemudian uang yang disimpan di bank sebanyak 50 juta. Duit Bapak Ibu simpan di bank sebanyak 50 juta. Kemudian 50 juta ini sudah satu haul, udah 1 tahun dah tersimpan di bank. Maka duit yang di bank 50 juta tuh wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa nisabnya? Yaitu 46.800.000. Berapa dikeluarkan? 2,5% dari 46.800.000. Itu loh. Pak Haji Sabli punya duit di bank Mandiri sebanyak 1 M. Nah, zakat tuh Pak 1 tahun. Kalau 1 tahun, kalau belum cukup 1 tahun belum wajib. Andai kata Pak Haji Sabli nyimpan duit di bank Kalbar atau Bank Mandiri sebanyak 1 M, pas 1 tahun zakatkanlah 1 M itu 2,5%. Nah, jadi 25 juta kan? Ya, 1 M 25 juta wajib kita keluarkan. Jadi kalau kita punya uang di bank sebanyak 1 nisab kurang lebih 46.800.000, hitung emas sesuai emas yang kita pakai lah Pak. Kalau emas kita yang rata-rata harganya 800.000 1 gram, ya ikutkan 800.000 lah. Kalau emas kita rata-rata harganya 300.000, ikutkanlah yang 300.000 sesuai yang kita pakai emasnya. Itu aja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari Bapak Ibu mau bertanya, silakan. Ya. Apa Bu? Iya Bu. Iya. Iya.
meninggal. sampai nisabnya. Iya. Nah, ini bagi dulu pas sampai haulnya nanti Ah, kan iya. dibagi dulu. Ah. Apa dibagi dulu ke anaknya dulu? Nah. Apa dipotong dulu ke 25%? Jadi yang bagus Bu, potong dulu 2,5%, baru dibagi. Jadi kalau lari ke ilmu faraid, kalau kita punya anak laki-laki dengan perempuan, maka harta itu tidak lari kemana-mana. Maaf ya. Kalau kita punya anak wanita, semuanya wanita semua, maka 2,5 2/3% itu untuk anak kita yang perempuan, 1/8 itu untuk istri, seperlapan, ya betul, untuk istri, sisanya untuk beradik-beradik suami. Itu adik-beradik suami, kalau yang meninggal suami. Nah, maksud saya gini, kalau dia punya saudara nih, saudara laki-laki kan meninggal nih. iya. Nah, kalau dia anak laki-laki dan saudara laki-laki dapat lagi. Saudara laki-laki. Ponak-ponakan bapaknya. Bagaimana itu Pak, Bu? Cecek ya lah. Umpamanya bapak si bayi budak ini meninggal, adik-beradik suami kita ini meninggal. Iya, Tinggal tinggal anaknya. anaknya. Tadinya kan ahli waris kan bapaknya nih. Iya betul. Bapaknya meninggal, anak ini masih dapat apa enggak? Dapat Bu, masih dapat. Jadi Dapat haknya itu sama enggak dengan saudara perempuan suami? kalau anak perempuan ini hitungannya 1, kalau laki-laki 2. Jadi kalau istilahnya tuh, kalau duit 2,5 juta, anggaplah anak perempuannya 2 orang, anak laki-laki 1, maka laki-laki dapat 500.000, perempuan 250. Kenapa laki-laki lebih banyak? Karena laki-laki ini bertanggung jawab kepada istri dengan anak, sedangkan istri ini kan cuma nunggu suaminya. Ada juga kalau di dalam pengadilan agama, kalau anak laki-laki itu perempuan itu diratakan ya sama-sama. Hitung rata-rata. Kalau adil, laki-laki dapat jatah 2, perempuan dapat jatah 1. Hitung rata. Saya ini Bu, saya sendiri lah nih, bagi-bagi dengan beradik-beradik, dapat waris gini kan, dari kogo, sekian dibagilah. Memang begitulah. Bagaimana Bu? Ponaannya. Kalau masih ada beradik-beradiknya, lari ke beradik-beradik dulu. Tak ada. Lari ke ponaan. Putus dia. Jadi ponaan dari laki-laki. Walaupun dia perempuan. Contoh misal saya kan, anggaplah saya punya anak perempuan, maka anak saya yang perempuan dapat. Ya. Udah putus dia. Iya Pak. Ini mau nanya masalah kalau kita jual barang. Ya. Jadi tak berapa nilai barang itu, apakah memang wajib dizakati hasil penjualan kita? Ya. Berapa nilainya? Seperti kebun ya. Itu misal kalau Bapak jual kebun lah ya. Kebetulan kebunnya tuh di Ayani 1 ya. Harganya 1 M ya. Maka zakat kan langsung 2,5%. Langsung 2,5%. Ndak ukur nisab, ndak lagi, langsung keluarkan ya. Suatu misal kita punya langsat di daerah sini lah, kebun langsat. Lakunya harga 100 juta. Jadi dari 100 juta keluarkan 2,5%. Keluarkan dulu zakatnya, bawa bagi-bagi. Itu yang lebih abdul. Biasa kadang-kadang maaf, kita ini bagi-bagi dulu bawa keluar zakatnya, iya kalau ingat. Ini penyakit kita nih kan, manusia kan sifatnya, kau udah namakan duit, ya Allah siapa sih, kan gitu kan. Udah masuk goceh itu udah lupa dah tuh, keluarkan dulu zakatnya, baru kita bagi-bagi. Tidak ada istilah kategori kan di balik. Katakanlah ini kan hasil penjual. Iya. Mungkin misalnya hasil jual ini apa namanya itu ya, boleh disebut macam-macam sih kan. Ini kan bukan hasil
hasil, berarti hasil didapat karena jual kebun kan. Iya. Kecuali misalnya dari dagang. Iya, betul. Tapi kalau jual tanah ini rasa kan keuntungan kali ini harga tanah kan. Jadi yang zakatnya tuh harga tanahnya. Bukan keuntungan, harga kita dapat rezeki nih. Itu yang kita zakatkan, 2,5%. Tuh misal kita nih, suatu misal cek lah Pak ya, kita harga tanah sini harga laku lah. Dulu harganya 1 hektar main 40 juta. Tiba-tiba orang mau beli tanah kita 1 M, kita jual. Keluarkan zakatnya itu 2,5%. Jadi kalau dari 1 M kan 25 juta ya. Kalau 100 juta, 2,5 juta. Seandainya tanah itu harganya 1 juta ya, anggaplah 1 kapleng itu 1 juta. Ya keluarkan ya 25.000. Terus tadi juga ada penjelasan sedikit mengenai hibah. Iya. Katakanlah kita punya duit. Iya. Hibah. Tapi rasa-rasa dari hibah nggak menyimpan duit Pak Ustaz. Ada kata kita kalau tahu 1 miliar kan. Iya. Otomatis 1 tahun 25 juta. Iya. Sedangkan yang boleh kita di pasar syariah kan enggak punya hasil. Berarti otomatis duit ini berkurang 25 juta sudah setiap tahun gitu lah. Diambil oleh bank syariah kan? Masuk dibayarkan oleh infak tadi zakat. Kan enggak mempunyai hasil. Soalnya itu begini. Ah, Katakanlah kita nabung 1 juta maksudnya kan. iya. Uang 1 juta ini kan tidak tambah sampai 120 Anda juta. bertambah. Ah, Tak boleh bertambah. Dengan kita bayar zakat berarti Iya. kurangi dari 100 juta ini maksudnya gitu. Jadi tidak mengambil keuntungan. Tidak ada keuntungan dari uang di bank itu. memang betul Pak. Jadi yang namakan nyimpan tuh bukan masalah untungnya, tetapi nyimpannya yang kena zakatnya. Karena kita menyimpan, sama juga emas. Kalau bapak punya emas 1 gram, simpan ya di rumah, tidak dipakai, kena zakatnya 1 tahun. Suatu misal bapak punya emas 1 on, jadi 100 gram kan, terus bapak satu on ini udah satu on ya, 100 gram ya, bapak simpan, tidak dikacau-kacau, tidak dipakai, tidak dijual, tidak diapa, disimpan ya, itu kena zakatnya. Berarti kalau biasa dipakai enggak kena. Kalau bapak pakai 1 kilo dipakai, 1 kilo bapak pakai, ya itu tidak kena zakat. Jadi bapak pakai 1 kilo emas nih, cek ya, andai kata bapak pakai 1 kilo nih, sini 2 on, sini 3 on, dipakai, tidak kena zakat. Tapi ketika emas bapak simpan sampai 1 tahun, maka kena zakatnya 2,5%. Tiap tahun Pak. Iya, kalau disimpan maka jual lagi, tidak kena. Kan itu aja Pak kajian pada malam ini, insyaallah nanti minggu depan kita bahas lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.